Oke, baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bunga tunggal. Yang pertama itu pengertian bunga tunggal. Pengertian bunga tunggal di sini, bunga tunggal adalah jenis perhitungan bunga di mana bunga hanya dihitung dari pokok awal pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu tanpa memperhitungkan bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam sistem bunga tunggal atau simple interest, bunga tunggal yang diperoleh tidak diakumulasikan ke pokok atau tidak berbunga-bunga, sehingga jumlah bunga yang diterima atau dibayarkan setiap periode selalu tetap selama besar pokok dan suku bunganya tidak berubah. Nah, rumus dari bunga tunggal yaitu B sama dengan P dikali I dikali T. Nah, rumus ini yaitu rumus bunga tunggal atau rumus untuk menghitung bunga tunggal. Nah, keterangannya B itu besar bunga atau jumlah uang yang dihasilkan dari bunga. Sedangkan P pokok atau modal awal, jumlah uang yang dipinjam atau ditabung. I suku bunga per periode dinyatakan dalam bentuk desimal. Contohnya 10%. Itu kan sama dengan 0,10. T lama waktu dalam tahun atau periode sesuai bunga. Nah, rumus yang kedua ada rumus bunga tunggal untuk menghitung modal akhir. Nah, rumus dari bunga tunggal untuk menghitung modal akhir ini itu A sama dengan P dikali 1 ditambah I ditambah T. Keterangannya A modal akhir atau jumlah bunga total uang setelah ditambah bunga. Sedangkan P pokok atau modal awal. I suku bunga per periode atau dalam bentuk desimalnya itu contohnya tadi 10%. Itu sama dengan 0,10 atau 6%, itu sama dengan 0,6. T ya, T itu lama waktu atau tahun, bulan, atau hari sesuai dengan periode bunga. Nah, contoh soalnya di sini saya langsung menghitung bunga dan jumlah akhir. Nah, soalnya seorang siswa bernama Andi menabung uang sebesar 6 juta di bank dengan bunga per tahunnya 7% per tahunnya 7% selama 4 tahun. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah besar bunga yang diperoleh Andi, sedangkan yang kedua itu hitunglah jumlah akhir total uang yang dimiliki Andi setelah 4 tahun. Kan di situ tadi ada per tahun selama 4 tahun. Bunga tunggalnya 7% per tahun selama 4 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama yaitu menghitung besar bunga yang dimiliki oleh Andi. Nah, yang kita cari di sini adalah B. Penyelesaiannya gunakan rumus B sama dengan P dikali I dikali T. I tadi itu per tahun atau bunga tunggal per tahun itu harus dibentuk ke dalam bentuk desimal. Nah, di sini 7% itu sama dengan 0,7. Sedangkan T atau akhir tahun setelah kita mengumpulkan semua bunga kita selama 4 tahun, misalnya akhir tahun bulan pertama, akhir tahun bulan kedua, akhir tahun bulan ketiga, sampai akhir tahun bulan keempat, maka ditulis T-nya sama dengan 4. Nah, di sini B sama dengan 6 juta. 6 juta tadi modal awal atau uang yang ditabung Andi, yaitu 6 juta dikali bunga tunggalnya tadi 0,7 dikali 4. 4-nya ini tadi selama 4 tahun. Itu sama dengan 6 juta dikali 0,28. 28 ini hasil dari 7 dikali 4. Maka hasilnya sama dengan 0,28. Nah, 6 juta dikali 0,28 itu sama dengan 1.680. Maka bunga yang diperoleh Andi selama 4 tahun itu sama dengan 1.680.000. Nah, yang kedua, hitunglah jumlah akhir.
total uang yang dimiliki Andi setelah 4 tahun. Nah, di sini kita menggunakan rumus menghitung modal akhir. Nah, rumusnya tadi A sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali T. Atau bisa juga A sama dengan P ditambah B. A-nya tadi 6 juta, sedangkan P-nya tadi 6 juta, sedangkan B-nya sama dengan 1.680.000. Nah, A sama dengan 6 juta ditambah 168.000, itu sama dengan 7.680.000. Maka jumlah akhir setelah 4 tahun, uang Andi berjumlah 7.680.000. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Valentino Budiman Dego dengan NPM 23104015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru atau bunga yang berbunga. Periode perhitungan bunga dapat dinyatakan dalam harian atau J365, mingguan J52, dan bulanan J12, triwulan J4, semesteran J2, atau tahunan J1. Yang berikut adalah persamaan bunga majemuk. S sama dengan P dikali 1 tambah I dipangkatkan N, dengan I sama dengan JM per M. Dengan keterangan P sama dengan nilai pokok awal atau prinsipal, dan S nilai akhir, N jumlah periode perhitungan bunga, M frekuensi perhitungan bunga dalam setahunan, yaitu 2 untuk semesteran, 4 untuk triwulan, dan seterusnya. JM adalah tingkat bunga nominal tahunan dengan periode perhitungan M kali per tahun. I sama dengan tingkat bunga per periode perhitungan bunga. Kita masuk pada contoh soal. Berapakah nilai S dari P sebesar 10 juta rupiah jika J12-nya sama dengan 12% selama 5 tahun dan 25 tahun. Yang pertama kita mencari yang selama 5 tahun. P sama dengan 10 juta rupiah. I-nya sama dengan 12% dibagi 12. Sama dengan 1%, sama dengan 0,01. N sama dengan 5 tahun dikali 12, sama dengan 60 bulan. Sehingga S sama dengan P dikali 1 tambah I dipangkatkan N, sama dengan 10 juta dikali 1 tambah 0,01 dipangkatkan 60, sama dengan 18.166.967 rupiah. Yang kedua, yang selama 25 tahun. P-nya tadi 10 juta, I-nya sama dengan 0,01, N sama dengan 25 tahun dikali 12 sama dengan 300 bulan. Sehingga S-nya sama dengan 10 juta dikali 1 tambah 0,01 dipangkatkan 300 sama dengan 197 juta 884.662,6 rupiah. Baik, perkenalkan nama saya Teresia Aristi Nurkahani. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bunga anuitas. Yang pertama, pengertian bunga anuitas. Anuitas atau bunga anuitas adalah metode perhitungan bunga di mana jumlah angsuran pokok dan bunga dijumlahkan untuk memastikan bahwa jumlah pembayaran bulanan tetap konstan setiap bulannya, sehingga tidak membuat kreditur jadi bingung. Misalnya, kamu memiliki tenor pinjaman selama setahun yang dibayar per bulan. Kamu akan membayar tagihan dalam jumlah yang sama setiap bulannya. Ini sudah termasuk biaya pokok pinjaman ditambah biaya bunga. Ketika kamu membayar angsuran bulanan, sebagian uangmu digunakan untuk membayar bagian pokok pinjaman, sedangkan sisanya digunakan untuk membayar bunga. Setelah pembayaran dilakukan, sisa pinjaman berkurang, sehingga bunga yang dibayar pada bulan berikutnya sedikit berkurang, sementara bagian untuk membayar pokok bertambah.
Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis bunga anuitas. Yang pertama, anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo adalah jenis anuitas di mana pembayaran dilakukan secara teratur pada periode tertentu. Biasanya pada awal periode. Contohnya adalah pembayaran sewa atau permi asuransi yang diberikan di muka untuk menutupi layanan yang diberikan pada periode setelah pembayaran. Yang kedua adalah anuitas langsung. Anuitas langsung adalah jenis anuitas yang menggunakan metode pembayaran atau penerimaan cicilan secara berkala tanpa penundaan waktu. Contohnya adalah pembayaran kredit barang yang dilakukan secara langsung tanpa penundaan. Yang ketiga adalah anuitas sederhana. Anuitas sederhana adalah jenis anuitas yang umumnya digunakan untuk melakukan pembayaran pada akhir periode. Contohnya adalah obligasi yang membayar bunga setiap 6 bulan. Yang terakhir adalah anuitas tertunda. Anuitas tertunda adalah jenis bunga anuitas di mana pembayaran cicilan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu, tetapi pembayarannya tertunda atau dilakukan setelah beberapa waktu. Contohnya adalah pembayaran bunga pinjaman atau bunga deposito yang dibayar setelah beberapa bulan. Yang berikut adalah rumus bunga anuitas. Rumus untuk menghitung bunga anuitas memungkinkan kita untuk menentukan besaran cicilan bulanan yang terdiri dari pembayaran pokok dan bunga sehingga nilainya tetap konstan setiap bulannya. Salah satu rumus umum yang digunakan yaitu SP kali I kali 30 per 360. Keterangannya yaitu SP adalah saldo pokok pinjaman pada bulan sebelumnya, I adalah suku bunga tahunan, 30 adalah jumlah hari dalam 1 bulan, dan 360 adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Namun, untuk perhitungan yang lebih akurat, rumus ini dapat dikembangkan menjadi P kali I kali 1 tambah I kali T per 1 tambah I kali T kurang 1. Keterangannya yaitu P adalah jumlah pokok pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah tenor atau periode berlangsungnya kredit. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan bunga anuitas. Karina membeli motor secara kredit dengan tenor 1 tahun yang dibayar per bulan. Dengan keterangan P 20 juta, T 12 kali, dan bunga 10% per tahun. Pertama, yaitu kita hitung bunga anuitas. Bunga sama dengan SP dikali I kali 360 per 30. Itu sama dengan 20 juta kali dengan 0,10 kali dengan 30 per 360. Itu sama dengan 20 juta kali 0,10 kali 0,083333 sama dengan 1.666.667 rupiah. Kemudian kita hitung total angsuran bulanan. Total angsuran sama dengan P kali I per T tambah bunga sama dengan 20 juta kali dengan 0,10 per 12 tambah dengan 1.666.667 rupiah menjadi 2 juta per 12 tambah dengan 1.666.667 rupiah sama dengan 166.666,67 rupiah ditambah dengan 1.666.667 rupiah menjadi 1.833.333,33 rupiah. Jadi jumlah total angsuran bulanan adalah sekitar 1.833.333,33 rupiah. Terima kasih.